Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang hebat-hebat. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Anak-anakku semuanya, BDR pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran PLBJ, tepatnya bab 10 tentang jalan raya, halaman 71 sampai 76. Anak-anakku semuanya, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang jalan tol, pada dasarnya ada 3 jenis jalan, yaitu jalan khusus, jalan umum, dan jalan tol. Jalan khusus itu biasanya jalan-jalan yang ada di komplek-komplek, di gang-gang perkampungan, yang di sana pengguna jalan mematuhi peraturan berdasarkan adat, ya. Jadi tidak wajib mematuhi peraturan yang berdasarkan undang-undang lalu lintas. Maksud Bapak, di sana boleh tidak menggunakan helm, tidak boleh tidak membawa SIM karena hanya di jalan kampung atau jalan komplek dalam jarak yang tertentu, jaraknya yang pendek-pendek ya. Kemudian kalau jalan umum berarti di sini sudah anak-anak atau pengguna jalan harus sudah mematuhi peraturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Kalau dia pengguna jalan menggunakan sepeda motor harus sudah membawa SIM, wajib mengenakan helm, wajib mengenakan masker. Ini sudah dilakukan oleh penduduk Jakarta dan Tangerang sebelum wabah Covid melanda, karena masker digunakan untuk menahan atau menyaring udara kotor yang sudah tercemar ya. Kemudian juga dilengkapi dengan memakai sepatu untuk jaga keamanan. Itu jalan umum yang biasanya peraturan lalu lintas berjalan dengan wajib, dan apabila melanggar akan terkena sanksi ya. Ini jalan umum, ini contohnya jalan nasional, jalan provinsi, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anakku semuanya, mengenai jalan tol adalah merupakan prasarana yang dibangun oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta, bisa pemerintah langsung secara sendiri bisa juga, yang bertujuan untuk memperlancar atau mengurangi kemacetan lalu lintas. Kemudian di Jakarta sendiri, di kota Jakarta, jalan tol itu ada 2 macam, yaitu jalan tol lingkar dalam Jakarta. Jadi jalan tol lingkar dalam atau yang biasa disebut dengan JIR, yaitu jalan tol yang ada di dalam kota yang menghubungkan tempat-tempat tertentu di kota Jakarta, yang tujuannya untuk menghindari kemacetan lalu lintas ya. Kemudian yang kedua adalah jalan tol lingkar luar Jakarta, yaitu jalan tol lingkar luar, yaitu jalan tol ini melingkari kota Jakarta yang menghubungkan kota-kota di luar Jakarta, terutama kota Bekasi, kota Bogor, kota Depok, dan kota Tangerang. Itu jenis jalan tol yang ada di Jakarta ya. Tujuan dibangunnya jalan tol yang pertama adalah tentunya mengurangi kemacetan, menambah pendapatan negara, karena orang atau pengendara yang menggunakan jalan tol akan dikenakan tarif berdasarkan golongan kendaraannya ya. Kemudian memperlancar arus barang dan arus penumpang. Yang berikutnya adalah mempersingkat waktu jarak tempuh, mempersingkat waktu tempuh ya, karena diharapkan menggunakan jalan tol lancar tanpa kena kemacetan lalu lintas. Ini bisa anak-anak baca kembali dengan lebih lengkap pada halaman 73 ya, tentang manfaat jalan tol. Kemudian aturan-aturan di jalan tol banyak sekali yang harus dipatuhi demi kelancaran dan keselamatan pengguna jalan itu sendiri dan pengguna jalan yang lainnya ya. Misalnya, tidak boleh mengendarai kendaraan atau menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat, misalnya ban pecah atau lain sebagainya ya. Kemudian ada lagi, tidak boleh mendahului dari sebelah kiri karena berbahaya. Kalau mendahului harus lewat atau melalui jalur sebelah kanan ya. Dianjurkan atau diwajibkan menggunakan
jalur lambat, jadi jalur cepat khusus untuk kendaraan yang mendahului kendaraan yang lainnya ya. Ini bisa juga anak-anak baca di halaman 74 ya, tentang aturan di jalan tol ya. Hanya Bapak menambahkan, jalan tol biasanya digunakan oleh kendaraan beroda 4 lebih. Jadi roda 3, roda 2 tidak boleh masuk ke jalur tol ya. Roda 3 misalnya bajai, roda 2 misalkan sepeda motor tidak boleh. Apalagi roda 1 akrobat, pemain akrobatik nggak boleh masuk jalan tol ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan mengenai prasarana jalan tol yang ada di Jakarta. Kalau lebih jelasnya, lebih lengkapnya, anak-anak baca sendiri, menambah pengetahuan ya, melatih membaca. Tanpa membaca anak-anak tidak akan menambah pengetahuannya ya. Dan tugas hari ini anak-anak cukup mengerjakan uji kemampuan di buku paket halaman 75 sampai 76 bagian A dan bagian B saja ya. Bagian A pilihan ganda tulis soal langsung jawab, ABC-nya tidak usah tulis. Bagian B soalnya tulis langsung jawab, jadi ada 10 nomor saja. Anak-anak bisa kerjakan di buku tulis melalui WA Group yang belum bergabung dengan Classroom ya. Yang sudah menggunakan Classroom langsung diupload atau dikirim tugasnya di Classroom ya, karena kalau di Classroom nilai anak-anak tidak akan hilang dan tidak akan membuat HP lemot ya. Kalau masih menggunakan WA ya harus kita rajin menghapus gambar-gambarnya, foto-fotonya. Kalau tidak dihapus nanti lemot dan nilainya akan hilang, anak-anak tidak ada yang disimpan. Nah, masih ada beberapa anak yang belum masuk ke Classroom ya. Kemarin hari apa itu, Kamis atau Jumat, Bapak coba tanpa mengirim tugas lewat WA, ternyata banyak yang tidak mengirimkan tugas. Jadi mulai Senin kemarin Bapak kirim lagi ke WA juga ya, karena banyak anak yang masih menggunakan WA ya. Dan mulai hari ini mudah-mudahan anak-anak menggunakan Classroom semuanya ya. Nanti untuk membiasakan diri di kelas 6 karena semuanya sudah menggunakan Classroom semuanya ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.